Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani adalah ulama bertaraf internasional asal Indonesia yang pernah menjadi imam Masjidil Haram di Makkah. Beliau adalah buyut dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, yakni wakil presiden Indonesia saat ini. Beliau lahir dalam lingkup tradisi keagamaan yang ketat di Tanara, Serang, Banten 1813 Masehi. Pengembaraan menuntut ilmu agama beliau lalui mulai dari tanah air sampai ke Makkah. Kesolihan akhlak, kealiman, dan kedalaman ilmu beliau tidak diragukan lagi, sehingga Allah memberikan karomah yang luar biasa kepada Syekh Nawawi. Di antara makam Syekh Nawawi tidak bisa digusur alat berat. Ketika makamnya di Ma'la, Arab Saudi akan dibongkar untuk kepentingan pelebaran jalan, alat berat yang digunakan untuk membongkar makamnya tersebut malah rusak. Ketika dipaksa dibongkar, para pekerja kaget karena yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak ada lecet dan tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain kafan putih beliau tidak sobek, harum, dan tidak lapuk sedikit pun. Akhirnya makam beliau tidak jadi dibongkar dan dibuatlah jalan layang di atasnya. Melihat Ka'bah dari Jakarta, Masjid Pekojan yang dibangun Said Utsman bin Aqil ternyata memiliki kiblat yang salah. Kemudian datanglah Syekh Nawawi yang menyalahkan arah kiblatnya. Maka kagetlah Said Utsman. Lalu Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Said Utsman dan berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah, tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi. Said Utsman termangu dan keheranan. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi memang terlihat jelas. Said Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa Syekh Nawawi telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Tidur di dalam mulut ular raksasa. Pada suatu malam beliau melanjutkan perjalanan ke Mekah. Beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni. Beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di sebuah tempat tersebut dan mulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, "Kok dasar sol ini sangat lembut dan empuk ya?" Maka tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau terbangun untuk sholat dan melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat beristirahatnya itu, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya dengan heran. Kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemukan ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Tanpa disadari, ternyata semalam beliau tidur di lidah seekor ular raksasa besar dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular itu. Yang keempat, pergi dari Jawa ke Mekah dalam sekejap. Suatu hari, Syekh Nawawi mengadakan pertemuan dengan ulama-ulama Jawa di daerah Batang, Jawa Tengah. Di antaranya Syekh Khalil Darat Semarang, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Anwar Batang, dan Syekh Abdul Karim Kaliwungu. Setelah pertemuan berakhir, Syekh Khalil Bangkalan kaget. Ternyata waktu sholat zuhur hampir habis, padahal beliau belum melaksanakan sholat zuhur. Di saat kebingungan, Syekh Nawawi Al-Bantani menawarkan, "Mari ikuti saya Syekh Khalil. Tentu di Mekah belum masuk waktu zuhur. Pegang tangan saya dan pejamkan kedua mata." Dan seketika itu mereka berdua sudah berada di Mekah dalam sekejap. Yang kelima, menjadikan telunjuknya lampu. Saat dalam sebuah perjalanan, tidak ada cahaya dalam sukduf atau rumah-rumahan untuk menerangi beliau menulis kitab. Sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir